Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan bahas analisa fundamental saham BBCA kuartal keempat tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham BBCA ini. Yang pertama, dari sektor usaha atau di sektor BI-nya masuk ke dalam kategori bank, dan produk atau service yang diberikan oleh BBCA yaitu adalah di jasa perbankan. Terus untuk analisa market, saya pengguna produk dari BBCA, dibutuhkan sehari-hari, gampang untuk mengaksesnya, dan memang ada kompetitor. Tetapi menurut saya juga ada ekonomi muat tersendiri dari yang diberikan oleh BCA ya teman-teman. Terus untuk market segmennya di Indonesia, secara market share, secara data saya tidak memiliki, dan saham ini saya kategorikan sebagai saham growth stock ya. Terus untuk analisa GCG-nya, ownernya dimiliki oleh Dwi Muria, pengalamannya lebih dari 33 tahun, tidak memiliki kasus hukum, mereka juga tidak buyback saham mereka, dan saham mayoritas dimiliki oleh mereka itu sebesar 57,6%. Tapi kalau saya lihat memang direksinya ataupun dari komisarisnya memang ada melakukan pembelian ya saham yang saham BCA, mereka mengalami penambahan teman-teman. Terus kita lihat dari segi revenue-nya. Untuk revenue-nya secara target tidak ditetapkan ya teman-teman ya. Jadi secara realisasinya pun tidak ada. Dan kalau kita lihat dari revenue-nya mengalami kenaikan ya teman-teman. 2022 ke 2023 ini naik secara revenue sebesar 21%. Jadi ini sangat hebat ya teman-teman untuk sekelas BCA. Terus untuk dari segi net profit, mereka ada menetapkan targetnya di 43 triliun dan realisasinya di 48 triliun. Jadi mengalami kenaikan 11% ya. Dan kalau kita lihat secara banding dengan tahun sebelumnya, itu mengalami kenaikan 19,4%. Jadi memang secara revenue-nya naik, tapi net profit-nya juga mengalami kenaikan teman-teman. Dan konsisten ya dari 2020 sampai dengan 2023. Dari segi net profitnya terus mengalami kenaikan. Terus kalau kita lihat dari segi asetnya juga mengalami kenaikan terus ya. Dan dari segi utangnya mengalami kenaikan juga. Dan dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, teman-teman. Jadi ini yang mungkin investor BBCA ya sangat senang lah ya dengan laporan seperti ini. Terus kita lihat dari rasio keuangannya. Yang pertama dari net profit margin. Nah, net profit marginnya 43,34%. Jadi ini sangat bagus ya teman-teman. Terus untuk dari segi PER-nya, memang PER-nya agak tinggi ya di 24 kali. PBV-nya di 4,88 kali. DER-nya di 480% ya. Yang dimana memang karena ini adalah jasa perbankan dan bisnis modelnya itu memang kita sebagai nasabah, misalnya kita deposito uang kita di BBCA, mereka menggunakan uang kita untuk dipinjamkan ke pihak lain, teman-teman. Jadi memang DER-nya wajar jika DER-nya itu tinggi, teman-teman. Terus untuk ROE di 20%, ini juga bagus. ROA-nya di 3,45%, untuk di perbankan ini juga bagus. Ada dividen. Dan secara cash flow, operatingnya positif, investing sama financingnya negatif, teman. Dan ada satu catatan teman-teman, ketika kita menganalisa saham perbankan, memang ada rasio-rasio perbankan yang perlu kita perhatikan. Yang pertama dari kebijakan DPR-nya ya, ini ada di annual report-nya mereka mengatakan bahwa mereka akan membagikan dividen PO rasionya itu sekitar 30%. Dan kenyataannya bisa di atas itu teman-teman. Jadi itu adalah keuntungan ya yang kita dapatkan sebagai investor BBCA. Terus untuk dari CAR-nya itu di 29,44%. Jadi CAR ini makin tinggi makin bagus ya teman-teman. Dan di
di BI menetapkan memang CAR-nya itu harus di atas 9%. Terus untuk NPL, NPL ini adalah non-performing loan, jadi kredit macet. Secara gross dan netnya ini sebenarnya masih bagus ya, di bawah 5% yang ditetapkan oleh BI. Terus untuk NIM adalah net interest margin, jadi mereka margin yang mereka dapatkan ya teman-teman dari bunga. Jadi dengan pinjam dengan yang mereka harus bayar ke kita sebagai nasabah kalau kita deposito di BBCA itu di 5,54%. Jadi ini juga cukup bagus ya. Dan menurut saya ini pasti akan mendekati suku bunga BI teman-teman. Terus untuk BOPO ini adalah biaya operasional dibanding dengan pendapatan operasionalnya mereka. Itu di 43,76%, yang dimana makin rendah makin bagus. Dan kalau saya lihat dari BBCA ini memang top chair lah ya teman-teman. Dari segi BOPO-nya memang di bawah 50% teman-teman. Padahal rata-rata kalau kita banding dengan industri yang sama, dengan perbankan yang lain, ada yang BOPO-nya di 50-70% teman-teman. Tapi BCA ini yang sekelas BCA ya, yang buku 4 itu masih bisa di bawah 50%, sebenarnya hebat sekali teman-teman. Terus untuk LDR-nya di 70,2%. Nah ini memang dalam BCA ini memang cukup hati-hati ya dalam memberikan kredit kepada nasabahnya. Terus kita lihat dari segi margin of safety. Untuk harga sekarang di 9625, dan dari analisa fundamental saya bisa menilai intrinsic value-nya sekitar di 8.000 teman-teman. Jadi ini pandangan saya. Saya tidak tahu apakah saham BCA ini akan terus konsisten ya mengalami growth seperti ini. Jika dia terus mengalami growth seperti ini, ya memang 9.600 ini bisa dikatakan murah teman-teman. Tapi jika mereka sudah tidak bisa growth seperti laporan sekarang, maka harga sekarang menurut saya bisa dikatakan over value. Nah, dan dari diri saya lebih suka hitung pesimisnya teman-teman. Jadi saya menghitung pesimisnya, menurut saya cukup over value ya untuk saham BCA sekarang. Terus kita lihat, kita masuk ke terakhir ya, yaitu kesimpulannya. Untuk produk dan jasa saya berikan statusnya oke ya. Jadi memang produk, jasa maupun teman-teman mengalami service dari Bank BCA memang top chair lah ya. Terus untuk GCG-nya berpengalaman, revenue net profit-nya bagus, asetnya produktif, hutang berbunganya ini tidak applicable ya sebenarnya. Memang harusnya hutangnya harus makin besar teman-teman. Hutang yang makin besar menandakan bahwa nasabah percaya untuk menabung atau menyimpan uangnya di BCA ini. Terus untuk ROE dengan deposito lebih dari 7%. Cuma margin of safety-nya no ya, yang dimana saya menilai over value. Untuk dividennya tidak mencapai 7%, dan sahamnya menurut saya sudah tidak murah teman-teman. Tapi overall secara laporan keuangan tidak bisa dibilang tidak bagus gitu teman-teman, semua bagus. Oke, ini kesimpulannya 7/10. Saya tidak punya ya saham BCA karena saya mencari saham-saham yang mungkin bisa memberikan dividen yang cukup besar ya. Itu salah satu kategorinya saya. Jadi saya tidak punya saham di BCA ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Teman-teman juga bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Dan teman-teman bisa belajar lebih banyak di websitenya saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.